nanti gabung tuh, karena nanti bisa ada link atau apa ya, receh-receh juga kadang pengumuman ya bisa di sana. Puji Tuhan. Thank you saudara memberi. Saya hari-hari ini tuh banyak apa ya, Tuhan ajar tentang jangan khawatir itu. Ya, jangan khawatir tentang Tuhan akan terus pelihara. Jadi saya nggak bawa tentang soal jangan khawatir, tetapi tiba-tiba aja saya kepingin bagiin tentang jangan khawatir. Kalau hari ini mungkin kita takut, kita khawatir, kita cemas ya, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan masa depan. Di hari-hari ini khususnya di satu minggu ini ya, saya banyak terima sesuatu tentang jangan khawatir, sehingga saya juga rindu untuk bagikan ini ya, sedikit saja tentang kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang besar. Tadi pagi juga Pastor Rex itu, ya saya juga baru kenal tuh, ya tapi rupanya dia baru juga 4 tahun di Surabaya. Ya, tapi firman Tuhan juga sangat berarti, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. YouTube pagi hari direkam, bagus banget ya, tentang bagaimana Tuhan tolong dia, ya Tuhan pelihara dia, ya tetapi sampai saat ini Tuhan tolong. Puji Tuhan. Hari ini saya mau ngomong tentang ini nih, tanah yang baik. Ya, tema yang saya rindu untuk ini sebetulnya satu hal yang simple, satu hal yang basic banget, dan mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Tetapi kenapa saya ambil tema ini, tanah yang baik? Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya mau bagi nih buat teman-teman EYC Pro? Tiba-tiba saya buka IG, dan saya ketemu IG ini nih. Kalau teman-teman ikuti juga Pastor Chris Manusama, masih setia, masih Chris Manusama juga. Ada suaranya nggak? Ini saya cuma cuplikan aja. Dalam pagi, tiba-tiba dia telepon, Papa dalam pagi, tiba-tiba dia telepon, Papa bisa nggak jadi tanah yang baik? Dia bilang di tanah yang baik, benih yang jelek pun bisa tumbuh. Keren nggak? Ya, itulah yang benar. Kadang Papa dalam pagi, tiba-tiba dia telepon. Ya, memang saya potong sepenggal itu. Jadi dia bilang begini. Dia lagi ngomongin tentang anaknya, Yehuda itu, anak itu sekolah musik jago ya, dia di GPCC ya. Dan Yehuda ini bilang ke dia, Papa bisa nggak jadi tanah yang baik? Karena kalau tanah yang baik, benih yang jelek sekalipun bisa tumbuh. Dan itu seperti kena banget ke saya gitu ya, seperti ada suatu iya ya, benar juga ya. Seperti ada sesuatu apa ya, impresi. Nah ini nih, soal impresi ini nanti mungkin di tengah-tengah ya, saya mau saksikan bagaimana Tuhan ada banyak kasih impresi yang baru di dalam beberapa minggu ini ya. Ini musim-musim liburan kemarin itu kan ada banyak youth camp ya, dan saya ikut beberapa youth camp di Lombok, dan ada sampai kami harus tertahan 2 hari di Lombok karena sekali lagi Santi salah beli tiket gitu ya. Tapi udah biasa, itu saya udah tahu deh, salah pesan hotel ya, salah beli tiket gitu. Tapi selalu dan saya udah nggak bisa marah lagi. Kenapa? Karena selalu itu ada rencana Tuhan gitu. Jadi udah, kalau dia berbuat yang aneh-aneh ya udahlah itu rencana. Karena ternyata waktu kami saya seharusnya pulang hari Sabtu tuh. Hari Sabtu supaya kan Pastor Fania ya kemarin yang melayani, supaya saya bisa temani gitu. Tapi rupanya karena salah beli tiket, akhirnya kami jadi pulangnya hari Senin. Ya karena salah hari, tapi saya udah tahu pasti ada sesuatu. Dia juga udah tahu kenapa ya, ini pasti ada sesuatu. Dan benar saja gitu ya, akhirnya kami layani di satu gereja di Kuta Mandalika, di itu ya, di sirkuit itu di Lombok. Setelah kami layani di youth camp di agak jauh lagi ya, sekitar 1,5 jam. Kemudian di sana ternyata ada seorang, kita dibawa makan ke satu hotel, dan ternyata ada seorang manajer hotel yang baru, dia orang Jakarta baru datang, dia yang jamu kita, terus kita ngobrol, ujung-ujungnya seperti biasa gitu ya. Ternyata dia punya satu permasalahan dalam hidupnya ya, dan dia nggak tahu mesti kemana. Akhirnya dia ngobrol sama kita, tapi dia lebih banyak ngobrol sama Santi, dan akhirnya ternyata dia mau bunuh diri tuh.
Ya, dia walaupun udah manajer dan kita lihat orangnya happy banget gitu ya, namanya orang perhotelan ya. Jadi wah senyum, baik ini apa, tapi ternyata setelah deep talk gitu, setelah ngobrol yang deep, ternyata ada satu masalah dalam hidupnya dan dia mau bunuh diri. Dia sudah begitu tertekan dan dia sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Anak Tuhan tuh. Ya, tetapi akhirnya setelah kami ngobrol, dia banyak ngobrol juga sama Santi dan akhirnya kami ngerti itu. Ternyata the whole seluruh perjalanan kami ke Lombok itu untuk dia. Karena akhirnya dia ngobrol dan akhirnya dia bilang, aduh Tuhan tuh baik banget. Sampai dia bilang bahwa Tuhan tuh peduli nggak sama saya. Dan akhirnya kita bisa bilang begitu pedulinya Tuhan sampai Tuhan bikin kita berdua itu nyangkut di Lombok dan akhirnya bisa ketemu dan akhirnya bisa ngobrol panjang dan sampai sekarang, sampai tadi malam tuh dia masih ngobrol, dia rasa sukacita lagi, dia rasa dipulihkan lagi dan saya bersyukur untuk itu. Jadi teman-teman kalau hidup tuh mengalir aja gitu ya. Kita boleh punya rencana ya, dan memang harus punya rencana hidup itu harus punya harus jelas gitu ya. Tapi jangan sampai rencana kita itu mengalahkan rencana Tuhan yang kalau Tuhan mau interupsi. Jadi ya itulah ya. Balik lagi ke tanah yang baik. Inspirasinya tadi itu dari tayangan itu ya, dari kalau teman-teman ikutin IG-nya Om Kris, benih yang jelek pun akan tumbuh di tanah yang baik. Bagi saya itu satu perkataan profetik yang berbicara banyak dalam hidup saya secara pribadi. Firman Tuhan bilang begini, Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Artinya dia mau bentuk modelnya beda. Tuhan itu bukan Tuhan yang boring, bukan Tuhan yang kaku. Kalau mungkin saya ya, karena saya suka model tertentu, kalau saya disuruh buat sesuatu pasti saya akan buat satu model itu, paling nggak mirip-mirip lah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif ya, dia buat planet, dia buat binatang macam-macam, ya dia sangat punya daya creativity yang hebat. Dan kalau kita ini tanah liat, Engkau yang membentuk kami, artinya kita dibentuk tuh beda-beda ya, berbeda-beda, unik satu dengan yang lain, bukan mukanya gitu ya. Even muka aja kita lihat nggak ada yang sama gitu ya, tapi bagaimana jalan hidup kita itu dibentuk berbeda-beda, tapi tujuannya cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan, benar gak? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun beda-beda, ada yang kerja, ada yang guru, ada yang bisnis, ada yang jadi pendeta, tapi semua tujuannya pasti satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tanganmu. Teman-teman, kita mesti sadar bahwa kita ini buatan tangan Tuhan. Artinya dia yang paling tahu untuk apa kita dibuat. Pencipta itu paling ngerti untuk apa ciptaannya ini dibuat ya, dia tuh paling tahu potensi maksimal dari ciptaannya, benar gak? Ketika dia ciptakan robot lah, dia ciptakan TV lah, dia ciptakan handphone lah, dia yang paling ngerti sampai sejauh mana itu bisa bekerja. Sama juga dengan kita, kadang-kadang kita tuh gak ngerti. Kadang-kadang kita membatasi diri kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya gak mampu. Kita membatasi kapasitas yang ada di diri kita. Tapi kita lupa, yang buat kita Tuhan belum kasih batas sama kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang juga Tuhan akan kerjakan, dia yang buat. Kita ini tanah. Tanah liat itu adalah tanah yang dibentuk, yang mudah untuk dibentuk, bukan tanah yang keras. Saya dulu waktu pandemi ya, pasti di sini juga ada tuh ya yang model dengan saya. Suka main tanaman waktu pandemi. Kalau Mas Tutus ini dia sih sampai jadi usaha dia, jadi nggak tahu itu apakah kecintaan apa karena cuannya itu. Tapi dulu saya suka banget tuh tanaman ya, segala aglonema lah, segala apa gitu ya. Sampai Santi ini siapa yang rawat nih gini-gini.
Ya, dan sampai saya cintanya sama tanaman ya, walaupun sekarang sudah berkurang jauh gitu. Ya pada mati semua. Saya sampai kalau ke Bromo, itu saya bawa karung. Bawa karung untuk apa? Ngambil tanahnya. Jadi saya lihat kalau sepi gitu ya, itu kan tanah gak ada yang punya gitu, bukan tanah warga ya. Saya lihat nih kalau sepi saya minggir, terus saya pakai sekop sampai saya aduh malu-maluin aja nih, malu-maluin. Jadi saya turun bawa karung, saya ambil itu soalnya tanah hitam. Tanah hitam itu adalah tanah yang subur. Karena dia bekas erupsi ya, bekas erupsi. Jadi tanah itu subur sehingga apapun yang ditanam di situ jadinya beda dengan tanah Sidoarjo gitu. Saya juga bingung tuh ya. Tanah di Sepande sana sama tanah di sana kok beda gitu ya. Sehingga saya kalau ke sana tuh saya ambil tanahnya, saya bawa karung, ini sampai mobil saya kotor belakangnya gitu karena tanah-tanah. Dan ketika tanah itu baik, saya memperhatikan benih ya. Kalau saya tanam apa saya belinya padahal di toko bunga di dekat rumah. Tapi ketika ditanam di situ, dirawat dengan baik, jadinya beda. Tanahnya beda. Tanahnya jauh lebih subur. Walaupun harus dirawat lagi ya, harus terus dirawat, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Ya, tapi beda. Tanah yang baik bisa tumbuh dengan subur. Nah, teman-teman, benih itu selain diartikan dari firman Tuhan, kita kan sering dengar ya, ada firman Tuhan itu seperti benih yang akan ditabur dan dia akan jatuh ke tanah hati kita dan dia akan bertumbuh. Ya, selain diartikan dengan firman Tuhan, tapi saya menangkap benih ini juga ya sesuatu yang akan ditabur ya, karena itu merupakan membentuk kita ini adalah tanah, itu ditabur. Benih itu adalah juga kisah hidup kita. Benih itu juga adalah perjalanan hidup kita. Journey kerohanian kita. Saya pernah bilang ya di sini bahwa kita semua di sini adalah kita ini seperti musafir. Musafir itu kita ini semua berkelana di dalam petualangan rohani kita. Di gereja kita ya sebagian besar ikut Journey of Elohimers ya, ada pelajaran-pelajaran karena kita seperti dalam satu perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita itu akan ada benih-benih yang ditabur di sepanjang perjalanan kita. Benih yang ditabur itu apa tadi? Benih bisa firman, bisa juga adalah perjalanan hidup kita atau kisah hidup kita. Di dalam kita berjalan sebagai pengelana rohani, waduh pengelana rohani itu ada gak tuh ya? Ya pokoknya pengelana kita berjalan dalam kehidupan kerohanian kita, akan ada kisah-kisah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Akan ada cerita-cerita, akan ada orang-orang, akan ada kesempatan-kesempatan, akan ada pekerjaan-pekerjaan, akan ada tanggung jawab-tanggung jawab, akan ada season demi season, waktu demi waktu, ya musim demi musim yang akan ditaruh sepanjang kita masih hidup. Makanya ada orang bilang dia sudah makan asam garam. Ya artinya udah banyak pengalaman yang dia terima. Tapi pengalaman itu kalau nggak diresapi dan kita tidak mengambil hikmahnya, ya itu nggak ada gunanya juga. Sehingga kita harus resapi dan ambil hikmahnya. Ya saya selalu ditanya kuliah ambil apa? Saya kan nggak pernah lulus kuliah tuh, putus di tengah jalan. Saya selalu bilang saya ambil hikmahnya. Kamu kuliah ambil apa? Oh komputer, ambil apa ya? Kamu ambil hikmahnya aja deh. Selalu ada hikmah di dalam setiap pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Nah teman-teman, bicara soal pengalaman itu bisa manis. Ketemu dengan orang-orang yang baik, masuk ke kantor yang lingkungannya baik, masuk ke gereja yang holy banget gitu ya, masuk ke care yang cocok banget, masuk ke satu situasi yang enak ya, diberkati dan lain sebagainya. Pengalaman, bagian dari pengalaman. Tapi jangan lupa ya, ada juga bagian pengalaman yang sebelah kiri nih, sebelah kiri. Yang kadang-kadang pahit juga. Ketemu dengan orang-orang yang gak cocok,
masuk ke satu lingkungan yang toksik, tapi kita harus ada di sana. Kita masuk di satu tempat yang sepertinya proses gak ada habis-habisnya. Mungkin kita kena sakit, mungkin kita kena rugi, mungkin kita kena apapun, kehilangan orang. Sehingga itu merupakan satu pengalaman benih-benih yang memang ditaburkan. Yang memang harus ada dalam hidup kita selama kita hidup. Kecuali kita hidup di goa, di hutan, yang gak ada cerita apa-apa. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Saya pernah bilang sama istri saya, kan saya seneng nonton ini, kalau orang hidup di hutan, ya orang cuma satu perahu, lalu cuma pancing, terus dia masak, terus udah besok begitu lagi. Saya tuh seneng kayak begitu. Ya saya sempat bilang sama istri saya, aduh aku kepengen deh, udah deh kita tinggalkan segala hingar-bingar, hingar-bingar ini gitu ya. Kita ke hutan atau ke mana, ke laut lah, kita hidup di Rote, dia kan punya adik di Rote, kita ke Rote itu kan masih ini, udah gak apa-apa deh setiap hari tanah pendek, telanjang dada, kita jadi anak pantai. Tapi terus dia bilang, iya tapi gak jadi berkat kan, gitu. Iya ya, benar juga ya, egois banget ya. Sama juga, mungkin teman-teman maunya enak aja, ya sesuatu yang nyaman. Tapi bukankah hidup kita itu harus jadi berkat, ya. Kalau boleh pilih, ya mungkin kita akan mau ke tempat yang nyaman aja, tinggalin aja semua, gitu. Tapi kan bukan itu yang Tuhan mau. Ingat loh, kata dosa itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi yang tidak kita lakukan. Lebih parah lagi, jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun kita diem, kita berdosa loh. Tapi kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kembali lagi, bicara soal pengalaman-pengalaman tadi, ada kejadian-kejadian yang pahit dan manis. Dan itulah yang akan menjadi benih yang bertumbuh di dalam hidupmu. Benih yang jelek sekalipun akan bertumbuh di tanah yang subur. Tanah itu apa? Atau siapa tanah itu? Tadi kita sudah baca, tanah kita itu adalah kita. Kita tanah liat. Bahkan kita juga dibentuk dari tanah. Kita mati, khotbahnya juga dari tanah kembali kepada tanah. Kita ini adalah tanah, ya. Kalau kitanya baik, kalau tanahnya baik, benih yang jelek sekalipun, cerita-cerita yang jelek, orang-orang yang jelek di sekelilingmu, tempat yang jelek di sekelilingmu, situasi yang jelek sekalipun di sekelilingmu, situasi yang bukan sesuai dengan kehendakmu, tapi kalau engkaunya, tanahnya baik, itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah loh. Amin. Dan itu jagonya Tuhan, membuat sesuatu yang buruk menjadi kemuliaan Tuhan. Itu makanannya Tuhan tuh. Itu kesenangannya Tuhan. Dia lihat mana yang lemah. Coba orang-orang di sekeliling Yesus itu orang-orang lemah semua. Petrus, Paulus, ya semua murid-muridnya. Thomas, ya bukan Thomas ini. Orang yang ragu-ragu kemudian dipulihkan. Pengalaman-pengalaman yang buruk, itu yang Tuhan tuh paling senang. Mengambil orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman yang buruk. Sekali lagi, yang penting adalah tanahnya. Soal apa yang terjadi benihnya, itu nomor sekian. Soal apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita, ketika tanahnya baik, taruhlah apapun, justru itu akan Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Akan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik buat bekal kita. Saya pun bersyukur dengan apa yang pernah saya alami di waktu lalu. Karena dengan modal itu, yang tadinya saya kira itu adalah sesuatu yang bisa mempermalukan hidup saya. Tapi justru banyak kali Tuhan pakai yang pengalaman masa lalu yang buruk itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi sesuatu yang baik. Tapi harus kitanya pulih dulu. Harus tanahnya baik dulu. Gambar diri kita pulih dulu. Identitas kita itu kita mengerti dulu. Siapa kita? Familiar dengan kisah-kisah di Alkitab tentang apa yang saya sampaikan? Yusuf.
bukankah dia nasibnya tuh jelek banget? Ya, masa mudanya udah dijahatin sama kakak-kakaknya, digebukin, dimasukin sumur, ya, kemudian dijual, itu gambar dirinya hancur. Sesuatu yang jelek ditaruh, pengalaman hidupnya jelek banget. Masuk kerja, baru mau mulai naik, mungkin dia udah rasa bahwa ini saatnya nih, saya diangkat Tuhan. Malah masuk penjara lagi, gitu ya, difitnah lagi. Sehingga tidak ada sesuatu rasanya yang baik dalam hidupnya. Tapi bukankah kisah Yusuf itu bukan kisah yang selesai sampai di situ? Tapi masih ada kelanjutannya dan itu happy ending. Sesuatu yang buruk, Yusufnya baik. Yusufnya yang diproses, tanahnya itu baik. Sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidupnya, justru itu bertumbuh dan dia menjadi pemelihara bangsa Israel. Dia yang kasih makan kakak-kakaknya ketika kelaparan dan keluarganya itulah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Familiar dengan kisah Musa. Musa, dia juga buronan, ya. Dia ketika dia kecil, dia remaja, dia bunuh pengawal yang lagi membangun di Mesir. Dia buron dan dia bukan orang yang hebat. Dikatakan bahkan dia untuk ngomong aja gagu gitu. Tapi Musanya baik, tanahnya bagus. Familiar dengan kisah Ayub. Bukankah hidupnya pahit banget tuh? Udah sukses, tiba-tiba semua hilang. Tapi karena tanahnya baik, dikatakan tidak ada dosa walaupun dia mengeluh, tapi tidak ada dosa di firman Tuhan. Dan dia juga belajar sesuatu. Tanahnya bagus. Sehingga yang jelek itu akhirnya justru jadi kemuliaan. Familiar dengan Paulus dan Silas. Bukankah dalam perjalanannya melayani Tuhan, dia ditangkap dan dia dipenjara. Situasinya jelek, tapi itu jalan hidupnya. Itulah benih yang ditaburkan. Tapi bukankah di dalam situasi itu dia memuji Tuhan? Karena apa? Tanahnya bagus. Dan itu dia pakai untuk bersaksi kemana-mana. Tentang bagaimana kami disiksa, kami karam kapal, kami dipenjara, kami dianiaya. Karena apa? Tanahnya bagus. Teman-teman, seringkali ya dalam hidup ini gak semuanya tuh indah. Tetapi ketika ada hal-hal yang mungkin tadi kita ketemu dengan orang-orang kita gak cocok, ketemu dengan situasi yang kita gak cocok, situasi yang jelek. Asal tanahnya baik, one day situasi ini akan bertumbuh menjadi sesuatu yang baik. Mungkin belum sekarang, mungkin kita belum ngerti. Manusia itu terbatas pengertiannya. Dan saya juga teringat ketika di camp ya, Santi di akhir itu mungkin dia nggak sempat bersaksi, tapi dari pagi itu dia udah dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kan dia nggak ada kesempatan untuk maju. Dia dapat sesuatu, dapat ayat itu, tapi kepengen maju, tapi memang nggak ada kesempatannya karena itu kita sudah mau selesai kan di hari terakhir. Tapi kemudian kan Om Kris panggil dia untuk ngomong sesuatu dan dia rasa bahwa itulah sesuatu yang harus dia lakukan. Dia katakan ayatnya Habakuk 3:17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Habakuk 3:17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini bukan satu situasi yang baik, teman-teman. Ini situasi yang rugi, situasi
yang lagi di bawah, ya. Seperti dalam perjalanan hidup kita lagi dikasih benih yang dalam tanda kutip jelek. Tapi kalau hati kita baik ya, tanahnya baik, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita bukan anak-anak Tuhan yang tergantung dengan keadaan. Di sini ada anak-anak Tuhan yang tergantung dengan keadaan. Kalau lagi diberkati seneng, lagi gak diberkati mengutuk. Ada di dalam firman Tuhan, dengan mulut yang sama engkau bisa memuji Tuhan, dengan mulut yang sama engkau bisa mengutuk Tuhan. Situasional. Enggak lah. Saya rindu bahwa kita adalah orang-orang yang situasi apapun mengucap syukur. Situasi apapun kita bisa bilang Tuhan itu baik. Karena apa? Tanah hati kita dulu nih. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Teman-teman, jadilah tanah yang baik. Jadilah orang yang baik. Jadilah tanah yang subur. Yang menghasilkan buah. Tanah yang subur, tanah yang baik. Walaupun dalam keadaan terhimpit, dia tetap berbuah. Walaupun benihnya jelek, dia tetap berbuah. Jadilah tanah yang memberi dampak gitu. Yang ada keberkatan yang keluar. Ingat amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Bicara soal pemuritan, muridku. Ini yang saya tadi katakan di awal ya. Di hari-hari ini saya banyak mendapatkan impresi tentang pemuritan. Dari kejadian-kejadian yang gak langsung ngomong ke saya. Gak ada pendeta datang atau siapa teman yang bilang, kamu harus memuridkan loh. Muridkan lebih banyak. Gak ada. Cuma impresi yang terjadi di dalam pelayanan-pelayanan beberapa minggu ini. Ya. Tadi pagi saya sempat juga ketemu sama Nika sama Yora ya di motor. Saya bilang iya nih lagi sambil cerita sedikit. Saya dapat impresi ini untuk lebih banyak memuridkan orang. Pemuritan itu apa sih? Pemuritan itu bukan seperti ini nih. Bukan satu arah. Saya ngomong ini bisa juga dibilang pemuritan ya, mengajar sesuatu. Tapi pemuritan yang hidup adalah membagi hidup, memperlihatkan hidup kita transparan supaya dicontoh. Dan itu yang Tuhan lagi ngomong banyak ke dalam hidup saya. Lebih banyak lagi. Saya bilang Tuhan kayaknya udah deh. Enggak, kurang. Lebih banyak lagi. Level up. Naikin dikit, naikin lagi. Dan teman-teman, ya mari saya mau ajak kita sebagai tanah yang baik. Kita memberi dampak. Tanah yang baik itu benih ditabur dia akan bertumbuh. Ada sesuatu yang keluar bagi hidupmu. Bagi tentunya bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita saya mau tunjukin. Gagal. Tapi kalau kita punya Roh Kudus itu. Dia itu yang memampukan dan menguatkan. Makanya penting kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Penting kita mendisiplinkan diri untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Kita mesti memicingkan telinga kita tuh. Apa ya? Memicingkan sih mata ya. Kalau telinga tuh menyendengkan. Ya. Untung saya dulu suka main TTS tuh, jadi bahasa-bahasa tuh. Masih ada gak ya sekarang TTS? Kita tuh mesti sengaja menyendeng. Apa Tuhan? Caranya ya bersekutu sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Nah Tuhan lagi mau bawa saya ke sana tuh. Dan saya juga rindu untuk bagikan. Pemuritan itu adalah hidup kita itu harus transparan. Dilihat orang. Tentunya transparan yang baik, bukan yang jelek. Bukan berarti kita itu sempurna. Enggak. Belum. Enggak ada yang sempurna. Tentu kita juga masih punya kekurangan-kekurangan. Tapi bukan kita hidup munafik. Wah saya mau tunjukin yang baik aja. Tapi biarlah kita itu menjadi inspirasi, saudara. Biarlah hidup kita itu orang lihat, saya kepengin deh jadi kayak dia. At least yang ininya enggak, tapi yang bagian ininya nih.
Saya kepingin deh, begini, saya kepingin deh, kita jadi inspirasi. Ya. Berani dan percaya diri untuk menjadi inspirasi. Berani enggak? Percaya diri enggak kita untuk menjadi inspirasi? Karena begini, iblis itu akan berusaha menuduh kita dengan memperlihatkan ketidaksempurnaan kita. Pasti belum sempurna kan? Pasti masih jatuh, pasti masih salah, pasti masih marah, pasti masih macam-macam. Sehingga membuat kita itu gak percaya diri untuk kita menjadi inspirasi. Karena kita akan diperlihatkan ketidaksempurnaan kita, diperlihatkan kegagalan kita, diperlihatkan masa lalu kita, pandangan-pandangan negatif orang yang dikuasai iblis. Tapi saya mau katakan, saya mau dorong teman-teman, tetaplah jadi inspirasi. Jangan tinggal di dalam kegagalanmu itu, atau tinggal di dalam pikiranmu itu. Seperti Yosua dan Kaleb. Dia itu bertarung menjadi inspirasi bagi bangsa Israel dengan 10 pengintai yang lain. Ingat ya, 12 pengintai, mereka mengintai terus mereka balik, masing-masing membawa inspirasinya. 10 menginspirasikan kepada bangsa Israel, kita gak mungkin bisa masuk, kita pasti kalah mereka raksasa, kita belalang, habis kita itu kanibal semua, kita dimakanin semua. Tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, dengan pede. Mereka bukan orang sempurna. Yosua loh sampai 3 kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika dia ganti Musa, dia ketakutan. Dia harus pimpin dengan usia yang masih muda. Bukan orang sempurna. Tapi bagaimana saya membayangkan pada waktu itu, Yosua sama Kaleb teriak-teriak gitu. Kan 10 orang yang bilang gak bisa, gak mungkin. Tapi 2 orang yang enggak bisa kok. Jadi inspirasi. Dan akhirnya mereka menginspirasi bangsa Israel untuk berperang melawan orang Kanaan. Saudara, ada orang yang takut kehidupan pribadinya diketahui orang. Padahal tadi saya bilang bahwa kita mesti transparan. Tanah yang baik itu harus memuridkan, harus berbuah. Ada orang yang kehidupan pribadinya itu takut diketahui orang. Saya pernah, saudara, ya, sama Santi, kita mau tinggal di satu rumah. Dan orang itu bilang begini, jangan tinggal di rumah kita deh. Ya. Saya bilang, kenapa? Udah nanti ketahuan aslinya kita. Saya kaget, yang ngomong tuh hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa? Bukannya justru kamu harus tinggal di rumah saya supaya kamu lihat apa yang saya buat. Supaya saya jadi inspirasi dalam hidupmu. Bukannya harus begitu ya? Tapi kok kebalikannya, jangan tinggal di rumah saya deh, di apartemen atau di hotel aja. Kenapa emang? Ya nanti jadi ketahuan deh aslinya. Bercanda sih, tapi bagi saya itu bercanda yang gak lucu. Teman-teman, biarlah kita bisa memperlihatkan keaslian kita. Udah cukuplah kita pakai topeng. Tapi biarlah orang lihat keaslian yang baik. Jangan keaslian yang jelek. Firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu, ya Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadilah inspirasi. Jadilah tanah yang baik yang mengeluarkan benih. Walaupun keadaanmu jelek. Walaupun benih-benihnya jelek, ada orang-orang yang justru ya ketika orang melihat, saya tahu hidupnya, misalnya Jojo, saya tahu hidupnya Jojo, dia dikelilingi oleh orang-orang toksik, oleh situasi yang gak enak. Tapi kok dia bisa mengucap syukur ya? Tapi kok dia bisa tersenyum ya? Tapi kok dia bisa bersaksi ya? Tapi kok tetap mau jadi ketua KER? Tapi kok tetap mau ini mulai? Bukankah itu jadi inspirasi? Karena tanah yang baik, walaupun situasinya jelek, justru itu akan mempermuliakan nama Tuhan. 1 Timotius 4:12 bilang begini. Ini membuat kita itu gak punya alasan untuk, saya masih muda lah, saya baru bertobat, baru kemarin kenal Tuhan. Ini bicara soal umur di sini adalah umur rohani. Bisa juga umur jasmani. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan
bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadilah inspirasi dalam hal-hal seperti ini. Jadikan hidupmu itu tidak sia-sia, mumpung masih muda. Jangan tunggu tua. Iya kalau sampai, gitu ya. Antarlah, tunggu 40, antarlah tunggu 50, tunggu. Iya kalau sampai. Kalau nggak sampai, mumpung masih ada waktu, jadilah inspirasi untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk pacarmu, untuk teman kantormu. Jadilah tanah yang baik. Teman-teman, tanah yang baik itu harus gembur. Bukan padat dan keras, betul ya? Tanah yang baik itu, tanah itu harus digemburin. Makanya ada pembajak tuh ya, membajak. Supaya dia jadi tanah yang baik. Nggak Atos. Dulu ada mobil tuh namanya Atos tuh. Masih ada yang inget nggak tuh? Kia Atos apa tuh ya? Ya. Tanah yang baik itu harus gemuk. Jadilah orang yang lemah lembut. Itu tanah yang baik tuh. Tanah yang baik, lemah lembut itu bukan gemulai gitu ya. Bukan jadi orang gemulai. Tapi lemah lembut itu Om Frank pernah bilang bahwa lemah lembut itu adalah power under control. Kekuatan yang kita bisa kendalikan. Sebetulnya kita punya hak dan punya kemampuan untuk marah balik. Kita bos nih, kita kaya nih, kita punya semuanya, kita punya jabatan. Kita punya kemampuan untuk marah balik. Kita punya kemampuan untuk membentak orang. Tapi lemah lembut itu adalah power under control. Kita punya kekuatan tapi kita bisa kontrol. Kita memilih untuk diam untuk sesuatu yang lebih baik. Itu lemah lembut. Musa dibilang orang yang paling lemah lembut. Padahal Musa juga, ya kita tahu dia jadi buron karena dia bunuh orang. Tapi dibilang dia orang paling, Bilangan 12 ayat 3 tuh. Coba deh. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah orang ini, ada di sini yang pernah bunuh orang? Belum kan? Tapi Musa ini ternyata lemah lembut. Lebih lemah lembut walaupun dia pernah bunuh orang. Karena it's not about, bukan soal manis-manis gitu. Dia lembut ya, dia lembut ya. Dia lembut gitu. Tapi kalau udah di rumah, gak ada orang yang lihat. Waduh. Ngeri gitu ya. Anjing aja takut gitu ya. Lemah lembut, orang yang lemah lembut ya, yang power under control tadi, itu gampang diajar dan gampang dimuridkan. Itu. Tanah baik itu, yang lembut itu, yang lembut, dia gampang diajar dan gampang dimuridkan. Saya selalu bilang kata ini nih, sweet spirit. Punya roh yang manis. Itu gampang banget diajar. Seperti Daud itu sweet spirit. Gampang Tuhan tegur, Nabi tegur, siapapun tegur dia. Dia punya kekuatan, dia raja. Dia mau potong orang yang tegur dia bisa aja. Tapi bukankah dia orang yang dengar-dengaran? Orang yang taat sweet spirit. Ditegur tidak sakit hati. Malah belajar sesuatu. Walaupun mungkin tegurannya keras. Atau ditegur oleh istri, biasanya kan laki begitu ya. Saya pemimpin nih, ditegur sama istri. Ditegur oleh anak mungkin. Ditegur oleh saya mungkin. Sebagai pembina rohani, kakak rohani. Mungkin ada orang yang bilang, ngapain lo ajarin gue? Apa kontribusi lo dalam hidup gue? Wah, biasa begitu kan. Kita punya, apa kontribusimu? Mau ketemu seminggu sekali aja, mau negur-negur. Mau kasih ingat lagi, bisa aja begitu. Dan saudara punya hak untuk itu. Kalau saya mau tegur, saya nggak punya kontribusi apapun. Saya nggak kasih saudara makan, saudara bisa balik. Lo nggak kasih gue makan, ngapain lo ngomong-ngomong? Tapi orang yang punya lemah lembut, ya, dia akan, iya, saya terima. Karena saya dulu begitu. Kalau ada orang tegur tuh bawaannya ngelawan aja. Selalu ada jawaban di sini. Dan selalu saya temukan tanah yang baik.
dia akan lemah lembut. Tanah yang baik mampu melihat kelebihan orang lain dibanding kekurangannya. Itu loh. Di dalam setiap orang tuh, kita akan jadi orang yang kita mampu melihat yang positifnya, bukan negatifnya. Selalu optimisnya, bukan pesimisnya. Melihat dengan kacamatanya Yesus. Yesus ketika suatu saat dia berjalan, ada orang namanya Sakeus. Satu kota lihat dia orang yang licik, lihat dia orang yang rakus. Tapi Yesus sebagai mencontohkan tanah yang baik, dia bisa melihat kelembutan di hati Sakeus. Dia tahu nih orang nih sebetulnya lembut nih, sebetulnya baik nih. Dan itu yang menjadi point of view-nya dia. Yesus bilang, Sakeus, saya mau makan di rumahmu. Dan bukankah ketika makan terjadi percakapan dan di situ terlihat kelembutan daripada Sakeus. Dengan mudahnya dia bilang, ya oke, saya akan mengganti semua ya kerugian yang sudah saya kerjakan dan seisi keluarganya diselamatkan. Tanah yang baik, mudah diatur, nggak banyak protes. Apa-apa protes, apa-apa bukannya kita nggak boleh kritis, boleh. Saya juga orang yang kritis. Tapi akan terasa mana yang kritis untuk kebaikan atau kritis yang hatinya nggak baik. Kelihatan. Ya. Kritis akan sesuatu yang karena ingin tahu. Sama kritis yang karena hatinya nggak beres. Teman-teman, jadilah tanah yang mudah dibentuk. Tuhan penjunan kita. Kita tanah liat. Dibentuklah dengan mudah. Walaupun itu mungkin sakit, ada pembelajaran. Saya selalu bilang, kalau ada yang lebih murah, kenapa harus beli yang mahal? Kan iklan tuh ya, iklan hits apa tuh dulu tuh, obat nyamuk. Kalau bisa diajar dengan lembut, kenapa mesti tunggu pukulan keras dulu gitu. Jadilah tanah yang lembut. Kalau kita jadi tanah yang keras, Tuhan bisa sih masuk. Tapi seperti Paulus tuh, jadi mesti 3 hari buta dulu. Tapi kalau kita punya hati yang ringan gitu, punya hati yang baik, segala didikan-didikan itu akan gampang diterima. Dan itu yang akan membuat kita itu majunya cepat. Tanah yang baik itu punya attitude yang baik. Hati kita yang baik. Amin. Mari bangkit berdiri.